Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam perenungan yang saya harap bisa menolong kita untuk memahami kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kali ini saya mengajak kita melihat di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Esra, pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun dia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara, saya mau memulai dengan memperkenalkan seorang wanita yang buat saya luar biasa. Wanita ini bernama Violet Jessup. Dia lahir pada tahun 1887 dan meninggal pada tahun 1971 pada usia 83 tahun. Lalu apa yang menarik dari seorang wanita ini, dari Violet Jessup ini? Saudara, dia adalah seorang yang bekerja sebagai seorang perawat. Dia wanita kelahiran Irlandia dan Argentina. Dia menjadi seorang perawat di kapal pelayaran besar dan dia bertugas di beberapa kapal hari itu. Tapi yang menarik adalah bahwa selama dia bertugas, dia mengalami 3 kali kecelakaan yang cukup besar. Pertama, kapal yang dia tumpangi yaitu kapal Olympic bertabrakan dengan sebuah kapal perang, yaitu kapal perang Hawke tahun 1911, dan dia selamat. Kemudian pada tahun 1912 dia mengalami kecelakaan pada saat kapal Titanic yang sangat terkenal itu tenggelam di perairan Atlantik, dan kemudian dia selamat. Pada tahun 1916 dia juga mengalami kecelakaan pada waktu menaiki kapal Britannic. Sekali lagi dia selamat. Maka pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu sebuah kebetulan sehingga dia selamat dari serentetan kecelakaan yang begitu besar itu? Dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mengalaminya. Ada beberapa peristiwa yang tampaknya terjadi secara kebetulan. Tapi benarkah itu kebetulan dalam hidup kita? Mari kita mencoba belajar dari satu teks yang tercatat di dalam Alkitab. Dan saya mengajak kita melewati ruang dan waktu ke masa yang cukup jauh dari sekarang, yaitu pada masa Esra hidup. Bapak Ibu Saudara, Esra seorang imam. Dan dalam kitabnya, dalam pasal yang pertama, dia menuliskan sesuatu yang menarik. Dia memulai bagian ini dengan mengatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia. Sepintas, ini seakan-akan tidak banyak memberikan informasi. Tapi mari saya ajak melihat siapa Kores ini. Bapak Ibu Saudara, Kores adalah salah seorang raja yang cukup besar pada masa itu. Dia dikenal sebagai Kores yang agung, the Cyrus the Great, seorang pendiri dari dinasti kerajaan Persia. Pada masa itu, Persia dibawa kekuasaannya menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar, dan dia menaklukkan 2 kerajaan besar sebelumnya, yaitu Babilonia dan kerajaan Media. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kores seorang yang luar biasa. Dia disebutkan punya kekuasaan yang meliputi hampir seluruh wilayah Timur Tengah, dari India bahkan sampai ke Laut Tengah. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya kerajaan itu yang dia miliki. Jadi begitu menyebut nama Kores pada saat itu,
Orang akan langsung tahu dia seorang yang punya kuasa dan sangat besar. Tetapi yang menarik, Esra tidak berhenti di sana. Karena setelah dia mengenalkan Kores, dia melanjutkan dengan berkata, lalu Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu. Di sini kita berjumpa dengan pribadi yang lain. Di awal, Esra menyebutkan Kores, tapi dalam bagian ini dia mengenalkan Tuhan. Siapakah Tuhan? Kalau kita meneruskan dalam ayat yang berikutnya, maka kita menemukan Tuhan disebut sebagai Tuhan Allah semesta langit. Kata langit itu bukan saja menggambarkan satu tempat yang tinggi, tetapi juga menggambarkan sebuah hal yang melampaui bumi, tinggi dan kuasanya melampaui bumi. Jadi pada waktu dia mengenalkan Tuhan setelah dia mengenalkan Kores, Esra sedang mengatakan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan jauh melampaui Kores. Lalu apa yang dia lakukan? Tuhan lakukan. Di situ disebutkan Tuhan menggerakkan hati Kores. Kata menggerakkan berarti dia membangkitkan sesuatu dalam hati raja ini. Apa yang dikerjakan? Kores kemudian dikenal sebagai raja yang membuat sebuah dekret, sebuah keputusan yang mengizinkan orang-orang buangan yang sebelumnya ditawan di Babel untuk pulang kembali ke negaranya masing-masing. Mereka pulang lagi, bukan saja pulang dengan tangan hampa, tapi dibekali dengan banyak hal. Dan bahkan khusus buat Israel, Kores bahkan mendukung sepenuhnya pembangunan bait Allah di Yerusalem. Kores memang punya agenda tersendiri. Dia melakukan semua itu untuk mengambil hati orang-orang yang sebelumnya dibuang. Dia mengambil hati mereka supaya mereka tunduk kepada kekuasaannya. Dia bahkan juga dengan royalnya memberikan harta benda kepada mereka untuk pulang. Semuanya satu hal dengan tujuan mengokohkan kerajaannya. Tapi lihat, Allah yang menggerakkan. Jadi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengarahkan Kores untuk melakukan sesuatu yang akan digenapi dalam nubuat dan janji Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semuanya itu menggambarkan satu hal, bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dan saya segera tahu satu hal ini, bahwa dia menolong Israel untuk melihat bahwa dia adalah Allah yang menggenapi janji. Saya membayangkan hari itu barangkali orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka dibuang sekian lama, bahkan mereka sudah berpikir tidak mungkin lagi akan balik ke negara mereka. Lalu muncullah Kores, mereka juga melihatnya. Ini mungkin tidak akan beda dengan raja lain yang pernah memperlakukan mereka seperti itu. Tapi di luar dugaan, Allah mengubahnya. Allah menggenapi janji. Kores sudah disebutkan dalam Yesaya pasal 44 ayat 28. Kores juga, apa yang dikerjakan oleh Raja Kores sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11. Bahkan Daniel pasal 9 ayat 18 sampai 19 menaikkan doa, dan itu merupakan sebuah hal yang indah karena dia di dalam imannya dia melihat Tuhan menggenapi janjinya. Jadi Allah tidak tinggal diam. Karena itu bagi saya segera menyadari pada hari itu mungkin orang-orang yang pertama kali membaca kitab Esra, mereka menyadari bahwa Allah tidak melupakan dan meninggalkan umatnya. Dengan menggerakkan Kores untuk menggenapi rencananya. Allah tidak tinggal diam. Tapi Pak, itu kan di zaman dulu. Zaman yang cukup jauh dari kita. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bagi saya, Allah pun sekarang tetap bekerja. Tuhan Yesus tidak melupakan dan meninggalkan umatnya, yaitu kita, di masa kini, melewati seluruh peristiwa yang kita alami untuk satu tujuan penting, yaitu menggenapkan rencana Allah atas hidup kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi saya, Allah turut bekerja di balik semua peristiwa hidup kita untuk menyatakan bahwa Dia mengasihi kita, Dia tidak melupakan, Dia tidak meninggalkan kita. Maka sekarang biarlah kita dengan sungguh-sungguh hati boleh memandang segala hal yang kita alami ini sebagai bagian dari rencana Allah. Karena Dia tidak pernah melupakan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang terus bekerja. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menyadari bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan, karena Dia mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kau menolong kami, Engkau hidup dan bahkan bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Karena Engkau tidak pernah melupakan, seperti Engkau tidak melupakan umat-Mu Israel dulu, Engkau juga tidak pernah melupakan kami kini. Terima kasih Tuhan, karena kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang selalu menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Ingat, Dia mengasihi kita.